Pemirsa, memang dalam peristiwa pengambilan Shalom dari rumah orang tua Atila melibatkan Atar, adik kandung Atila. Atar yang saat itu berada di rumah mengejar mobil Wulan yang membawa lari Shalom. Di lampu merah Pondok Indah, Jakarta, Atar baru berhasil mendekati mobil Wulan. Karena emosi, Atar langsung memukul mobil Wulan yang menyebabkan beberapa kerusakan pada mobil itu. Akibat perbuatannya itu, Atar ditahan sementara di Polres Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan. Kalau misalnya Atila yang melakukan mungkin masih... Kabar bisik-bisik ini tentu saja menarik, mengingat Jihan pernah diberitakan putus dengan Rizky. Bahkan terbetik kabar kalau Jihan telah mendapatkan pengganti Rizky. Gara-gara gencarnya media mengekspos putus cintanya dengan Rizky, Jihan seperti menjadi alergi dengan wartawan. Ia kerap melemparkan kata-kata sinis jika ada wartawan yang bertanya soal hubungannya dengan Rizky. Agaknya sikap itu tidak berubah. Senin 18 Februari lalu, saat Jihan hadir dalam acara peluncuran media selebriti Indonesia, wartawan mengejar Jihan untuk mengkonfirmasikan berita menikah diam-diamnya dengan Rizky. Meski terkesan tetap tidak ramah, namun akhirnya Jihan tidak dapat menghindari kejaran pers. Walau enggan, akhirnya Jihan menjawab juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. Apa benar Jihan balik lagi dan menikah diam-diam dengan Rizky? Mana buktinya? Jangan nanya aja, kasih dulu buktinya. Kalau buktinya benar saya benerin, kalau buktinya enggak usah wawancara lagi deh. Kalau memang berita menikah diam-diam dengan Rizky tidak benar adanya, kira-kira kapan Jihan akan menikah? Saya belum mikir ke sana. Belum sama sekali. Saya lagi konsentrasi kerja. Menyinggung tentang sikap Jihan terhadap wartawan yang belakangan ini terkesan tidak bersahabat. Apakah Jihan tidak khawatir dijauhi wartawan? Nanti ada website. Saya akan ngomong apa yang terjadi sama saya akan ceritakan aktivitas saya setiap hari, setiap jam. Lagi ada apa yang terbaru dari saya pasti akan cerita. Pasti. Ya. Kalau saya punya sendiri karena saya akan bisa kontrol langsung, terus yang nulis juga benar. Apa yang saya ngomong itu yang paling saya suka dan itu yang paling penting. Apakah berita wartawan selalu merugikan Jihan? Saya tidak bilang kayak gitu, cuma ada beberapa yang seperti kayak gitu. Jadi lebih baik kalau memang Anda mau menulis yang menurut Anda itu baik, bisa menghasilkan uang atau apa, go ahead. Pemirsa, banyak berita menarik dari dunia selebriti yang sayang jika dilewatkan. Cek dan dicek merangkum berita-berita menarik itu dalam galeri selebriti sore ini. Pemirsa, galeri selebriti sore ini diawali berita dari artis Ria Irawan. Ria bersama ibunya Ade Irawan, artis Mieke Wijaya serta artis-artis Sri Mulat mengunjungi korban banjir di daerah Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat pada hari Minggu 10 Februari lalu. Membaur bersama penduduk dan tim medis, Ria mengunjungi daerah banjir dengan mengendarai perahu karet. Dalam kunjungannya itu, Ria Irawan bersama tim lainnya membagi-bagikan makanan mie instan serta obat-obatan. Menurut Ria, ketertarikannya mengunjungi korban banjir bukan karena ikut-ikutan. Tapi putri bungsu dari pasangan artis Ade dan Bambang Irawan ini memiliki kenangan tersendiri tentang banjir. Di masa kecilnya, Ria pernah mengalami hal yang sama. Daerah rumah tinggalnya di Grogol merupakan daerah rawan banjir. Kayak banjir-banjir gini aja sih, udah makanan hari-hari, buku gue hilang tiap tahun tuh kayaknya udah hampir ganti buku. Selain ganti pelajaran baru juga pasti ya bangsa kayak ijazah nggak punya kayak gitu, kena banjir sih udah biasa gue alamin. Kalau yang kayak gini ini mungkin akibat dari ketidaklayakannya rumah tinggal mereka gitu. Jadi walaupun dulu secara lingkungan tidak ada rumah tidak ada banyaknya yang hilang, tapi rumah tinggal kami tetap baik gitu, tetap layak untuk dihuni. Yang dikasihankan dari yang sekarang lingkungan sendiri tidak layak untuk dihuni. Ada pula berita dari Yayu Sugianto, istri Ebit GAD dan Peti Tunjung Sari yang pada hari Selasa 19 Februari lalu mengkoordinir pengumpulan dana sumbangan untuk korban banjir. Yayu dan Peti bersama kedua temannya yaitu Neva Gozali dan Medi Meraksa yang kebetulan tengah merayakan hari ulang tahunnya di Hotel Marriott, Jakarta Selatan, mengumpulkan dana secara spontan dari tamu-tamu undangan. Untuk memeriahkan acaranya, ditampilkan acara fashion show dan tarian. Dari acara yang dipandu oleh MC Nico Syahaan itu, terkumpul uang sejumlah 6 juta rupiah. Baik Yayu, Peti maupun kedua teman mereka Neva dan Medi yang berulang tahun
sepakat menyerahkan dana yang terkumpul itu kepada program Cek dan Dicek Peduli. Kami ini tergabung dalam beberapa ibu-ibu arisan dan kebetulan juga ada yang berulang tahun. Jadi biasanya kita kalau arisan itu memberikan sumbangan kepada yang ulang tahun, tapi yang ulang tahun ingin semuanya diberikan nanti kepada saudara-saudara kita yang tertimpa bencana banjir. Kepedulian terhadap masyarakat yang terkena bencana banjir juga datang dari para petinggi TNI Angkatan Darat. Kalau selama ini mereka lebih banyak terjun sebagai tenaga bantuan untuk menolong masyarakat yang tertimpa musibah, kali ini para petinggi TNI AD langsung bertindak sebagai panitia pengumpul dana sumbangan. Kepanitiaan yang merupakan kolaborasi dari TNI, pihak swasta, artis, dan LSM dipimpin oleh Wakasat Letjen Kiki Syahnakri dan duduk di Ketua Dewan Penasehat Kasat Jenderal Endriartono Sutarto. Dari penggalangan dana yang dilaksanakan di Hotel Borobudur tanggal 14 Februari lalu, terkumpul sumbangan sebanyak 3,5 miliar yang akan disalurkan secara transparan ke daerah-daerah banjir di Pulau Jawa. Kebetulan kami punya sarana berupa orang, berupa alat transportasi, dan peralatan lainnya yang ini harus didukung dengan yang lain agar menjadi lebih sinergis ya, lebih bisa diberdayakan. Saya hanya memfasilitasi saja dari keinginan masyarakat untuk berikan sumbangan itu gitu. Pemirsa, berikut ini kita ikuti liputan aktual yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, sepertinya hubungan Wulan Guritno dengan suaminya Atila Syah kian memburuk saja. Baik Wulan maupun Atila tampaknya tidak sabar menunggu keputusan pengadilan tentang hak asuh anak mereka Shalom. Wulan dan Atila yang tengah menyelesaikan proses cerainya memperebutkan hak asuh anak mereka satu-satunya Shalom sebelum pengadilan memutuskan siapakah yang berhak atas hak asuh itu. Hari Rabu kemarin Wulan Guritno mengambil Shalom secara paksa dari rumah orang tua Atila. Sejak peristiwa Atila memergoki penyanyi Nugi dan Wulan di kamar Wulan Guritno pada Hari Raya Idul Fitri tahun lalu, Atila mengambil alih hak asuh Shalom yang sebelumnya berada di tangan Wulan. Sejak itu, Wulan mengaku sulit untuk bertemu dengan Shalom. Itu sebabnya pada hari Rabu lalu, Wulan mendatangi rumah orang tua Atila dan mengambil Shalom secara paksa. Akibatnya Wulan dan Atila kembali berurusan dengan polisi, termasuk Atar, adik kandung Atila yang dalam peristiwa itu melakukan pengerusakan terhadap mobil milik Wulan. Akibatnya Atar harus menjalani pemeriksaan pihak Polres Jakarta Selatan. Cek dari Cek menemui Wulan dan Atila saat mereka dimintai keterangan di Polsek Kebayoran Lama. Benarkah Wulan mengambil Shalom secara paksa dari rumah orang tua Atila? Ya nggak mungkin ngambil secara paksa dong. Saya males ngebahas bener nanti biar toh nanti juga ketahuan kan akhirnya kayak gimana. Dalam hal pengambilan Shalom dari tangan Atila, mengapa Wulan tidak menunggu saja keputusan pengadilan? Saya ibunya, saya yang ngelahirin. Setiap hari saya sama Shalom, saya ngurus dia. Tiba-tiba saya dipisahin kayak gitu sama dia. Saya udah nggak sanggup, udah nggak tahan lagi. Udah 3 bulan. Dan Shalom adalah anak saya, hak saya, juga hak bapaknya. Tapi karena bapaknya tidak mengizinkan, ya udah. Alhamdulillah, doa saya dikabulin sama Allah. Anak saya balik secepatnya dan insya Allah untuk seterusnya. Menurut Atila, saat peristiwa terjadi ia sedang tidak berada di rumah, sehingga ia tidak tahu persis bagaimana peristiwa pengambilan Shalom dari rumah orang tuanya itu. Karenanya Atila sangat menyesalkan tindakan Wulan itu. Dia hanya ingin mengambil anak saya, anak Wulan juga sebenarnya. Tapi yang dimana Wulan tidak dengan kode etik memasuki rumah ibu saya, menculik anak saya. Saat ini Shalom telah kembali berada di tangan Wulan. Lalu apa yang akan dilakukan Atila dalam menghadapi masalah itu? Di sini Wulan boleh main rough, boleh main kasar. Gua main dengan jalur hukum. Karena di sini anak saya dibawa tanpa sadar Wulan sendiri merusak mental pada si Shalom. Ya, saya lagi kerja, anak saya titipkan pada ibu, dia menculiknya. Lantas bagaimana dengan Wulan sendiri menghadapi sikap Atila itu? Sekarang saya terserah deh Atila mau ngomong apa. Ada nggak sih yang nyulik anaknya? Kayaknya nggak mungkin seorang ibu nyulik anaknya. Tentang kehadiran mereka di kantor Polsek Kebayoran Lama itu, apakah terkait dengan pengambilan Shalom secara paksa yang dilakukan oleh Wulan? Urusan sama polisi adalah bukan antara saya, Tila sama Shalom, nggak. Itu bukan urusan, adalah ancaman buat saya, pengerusakan mobil saya, pengancaman jiwa saya. Semua. Pemirsa, memang dalam peristiwa pengambilan Shalom dari rumah orang tua Atila melibatkan Atar, adik kandung Atila. Atar yang saat itu berada di rumah mengejar mobil Wulan yang membawa lari Shalom.
Di lampu merah Pondok Indah, Jakarta, Atar baru berhasil mendekati mobil Wulan. Karena emosi, Atar langsung memukul mobil Wulan yang menyebabkan beberapa kerusakan pada mobil itu. Akibat perbuatannya itu, Atar ditahan sementara di Polres Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan. Kalau misalnya Atila yang melakukan mungkin masih dimaklumin itu bapaknya ya. Tapi ini udah Atar, Aan, semua di lampu merah mobil saya dihadang. Udah nggak usah dijelasin deh. Dalam hal penahanan Atar di Polres Jakarta Selatan, apakah Wulan yang melaporkannya? Kebetulan polisi lagi patroli,